Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan fasal tentang fardunya mandi. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus. Isnani iku ana loro. An-niyatu rupane siji niat. Wa ta'mimul badani lan nerapani badan. Bilma'i kelawan banyu. Dalam pasal ini menjelaskan tentang fardunya mandi yang wajib dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, mandi yaitu mandi wajib maupun mandi sunnah. Mandi wajib contohnya mandinya orang janabat atau mandinya orang yang haid dan orang yang nifas. Contoh mandi sunnah adalah mandi Jumat, mandi pada 2 hari raya dan lainnya yang disunahkan. Fardunya mandi yang pertama adalah niat. Niat adalah keinginan melakukan sesuatu dibarengi dengan pelaksanaannya. Tempat daripada niat dalam melaksanakan mandi wajib atau sunnah adalah ketika membasuh bagian yang pertama, bagian atas, bagian tengah, ataupun bagian bawah. Adapun niat mandi wajib, nawaitul raf'al janabah, ini untuk mandinya orang janabah. Sedangkan mandinya orang haid, nawaitu raf'al haid atau nawaitu raf'al nifas, ataupun niat menggunakan bahasa Indonesia, yaitu saya niat mandi menghilangkan janabat atau haid atau nifas. Fardunya wudu yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, yang dimana itu pun dianggap bagian dari dohir. Maksudnya, bagian tubuh dari seseorang di situ menjorok keluar. Waktu melakukan buang air besar, bagian itu dianggap dohir. Ketika melakukan mandi wajib ataupun sunnah tersebut harus dibasuh. Ketika tidak terbasuh, maka mandinya tidak dihukumi sah, karena ada bagian tubuh yang dianggap dohir yang belum terbasuh. Dalam masalah meratakan air ke seluruh tubuh, ini tidak harus didasari dengan perasaan yakin bahwa air sudah merata ke seluruh tubuh, tapi cukup didasari dengan perasaan bahwa air ini sudah meratakan ke seluruh tubuh. Kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum melakukan mandi ada 17. Yang pertama, membaca basmalah. Pada permulaan mandi, ketika lupa, tetap disunahkan di tengah membaca basmalah. Yang kedua, kesunahan mandi adalah menghilangkan kotoran. Meskipun kotoran yang dianggap suci seperti mani atau kotoran tersebut dihukumi najis, seperti mandi dan sebagainya. Ini untuk dihilangkan hukum sunnah ini ketika najis tersebut bukan najis mughaladah atau bukan najis ainiyah, yang di situ tidak cukup dibasuh dengan 1 kali basuhan. Otomatis hukumnya sunnah ketika najisnya hukmiyah. Kalau najisnya mughaladah atau ainiyah yang tidak bisa hilang 1 basuhan, maka hukumnya menghilangkan kotoran tersebut tidak sunnah, melainkan wajib. Kesunahan mandi selanjutnya adalah melakukan wudhu. Kemudian menyiramkan air sebanyak 3 kali siraman dan menyela-nyela rambut dan jari-jari dengan air. Kemudian kesunahan mandi adalah memulai dengan anggota yang kanan dan bagian anggota yang atas. Termasuk kesunahan yaitu menggosok tubuh kemudian menghadap kiblat. Kesunahan selanjutnya yaitu menutup diri. Kemudian menempatkan wadah yang besar di bagian kanan apabila kecil, sunahnya di sisi kiri.
Orang yang melakukan mandi tidak meminta tolong kepada orang lain dalam menyiramkan air ketika mandi. Kemudian yang termasuk kesunahannya lagi yaitu membaca syahadat setelah selesai mandi. Kemudian yang termasuk sunahnya lagi berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemakrukan dalam mandi dan wudhu. Kemakrukan dalam melaksanakan mandi dan wudhu yang pertama adalah israf atau berlebihan. Menggunakan air lebih dari secukupnya. Meskipun di situ tidak lebih dari 3 kali basuhan atau meskipun orang tersebut berada pada tempat yang di situ banyak airnya, meskipun persediaannya banyak, namun tidak boleh berlebihan. Termasuk kemakrukan wudhu adalah membasuh lebih dari 3 kali basuhan. Ketika air yang digunakan adalah air yang mubah, tetapi jika air tersebut wakofah, biasanya berada di masjid ketika berlebihan hukumnya haram. Faslun utawi iki iku fasol swiji. Surutul wudu'i utawi piro-piro syarate wudu. Asyaratun iku ana 10. Al-Islamu suwiji Islam. Watamizu lan tamyiz. Wanaqa'u lan suci. Anil haidi saking haid. Wanifasu lan nifas. Wa amal lan suwiji saking perkara. Tamna'u kang nyegah apa ma. Wusulal ma'i ing tumekane banyu. Ilal basarota maring kulit. Wa alla yakuna lan nyento ora ana. Alal hutwi iku ing atase anggota. Ma apa perkara yuhoyiru kang ngowahi apa ma. Al-ma'a ing banyu. Wal ilmu lan ngaweruhi. Bifardiyatihi kelawan fardune wudu lan adus. Wa alla ya'taqida lan nyento ora yakin sapa wong. Fardhon ing siji fardu. Min furujihi sangking pira-pira fardune wudu lan adus. Sunatan ing sunah. Wal ma'u lan banyu. Atau huru kang suci yekno. Waduhulul wakti lan manjinge waktu. Wal muwalatu lan muwalat. Lida imul hadasi kedue daimul hadas. Dalam pasal ini menerangkan tentang syaratnya wudu. Ada 10. Yang pertama adalah Islam. Secara otomatis, orang kafir ini tidak sah sholatnya karena wudu merupakan ibadah badaniyah. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk golongan ahli ibadah. Orang yang melakukan ibadah yang kedua adalah tamyiz. Maka tidak sah wudunya. Tamyiz adalah suatu masa di mana anak bisa melakukan makan, minum, dan istinja sendiri. Ada keterangan lain menerangkan bahwa pengertian tamyiz adalah ketika seorang anak bisa membedakan mana yang baik baginya
dan mana yang tidak baik baginya, atau bisa membedakan mana yang bermanfaat baginya dan mana yang membahayakan terhadap dirinya. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Melakukan wudhu apabila haidnya sudah berhenti. Yang keempat adalah bersih dari perkara yang mencegah sampainya air pada anggota yang dibasuh, dalam artian kulit. Contohnya cat atau lilin atau kotoran ataupun perkara-perkara lain yang bisa mencegah sampainya air ke kulit yang wajib dibasuh. Yang kelima adalah tidak ada perkara pada kulit atau kulit tersebut bersih dari perkara yang merubah sifatnya air. Contoh, kulitnya dibalur dengan minyak wangi ataupun yang lainnya, sehingga ketika air mengenai perkara tersebut belum sempat mencapai ke kulit ini sudah mengalami perubahan. Ini tidak sah. Sehingga di situ ketika ingin melakukan wudhu atau mandi, dipastikan bagian-bagian yang dibasuh sudah bersih dari perkara-perkara yang bisa merubah sifat airnya. Yang keenam, mengetahui terhadap hukum wajibnya wudhu ataupun mandi. Maksudnya bahwa wudhu yang dilakukan adalah wajib atau mengetahui bahwa mandi yang dia lakukan adalah wajib. Karena dapat menimbulkan kemantapan dalam melakukan niat. Ketika tidak mengetahui terhadap kefarduannya, maka niatnya tidak mantap. Ketika niatnya tidak mantap, maka mandi atau wudhunya yang membutuhkan niat juga tidak sah. Yang ketujuh adalah tidak meyakini perkara-perkara yang fardu dalam pelaksanaan mandi atau wudhu adalah perkara yang sunnah, yang dimana persoalan ini bisa digambarkan ketika seorang meyakini bahwa perkara yang ada dalam mandi ataupun wudhu semuanya fardu, atau meyakini bahwa ada perkara yang fardu, ada yang perkara yang sunnah. Meskipun orang tersebut tidak bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Ini bagi orang awam. Bagi orang yang alim dalam permasalahan ini harus bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Bagi orang awam ada dua, yaitu harus meyakini dalam mandi atau wudhu ada kefarduan dan kesunahan. Yang kedelapan yaitu air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Menurut persangkaan orang yang melakukan wudhu ataupun mandi, meskipun persangkaan orang lain ini airnya tidak suci mensucikan, yang penting harus meyakini bahwa air yang digunakan adalah air yang suci mensucikan. Yang kesembilan, ini syarat untuk orang yang terus mengalami hadas, yaitu masuknya waktu sholat, maka orang tersebut baru dikatakan sah wudhu ataupun mandinya. Jika belum masuk waktunya sholat, maka belum dihukumi sah atau tidak dihukumi sah. Yang ke-10 adalah mu'alat, yaitu berulang-ulang melakukan basuhan.